Kita kembali ke informasi terkait kasus mobil SPPG tabrak puluhan siswa. Kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Novanaya Antaka, koresponden CNN Indonesia yang sudah berada di SDN Kalibaru 01. Naya, bagaimana kondisi sekolah saat ini dan apakah Anda bisa menggambarkan kembali terkait dengan kronologis insidennya? Udah belum? Ayo dong, kabur-kabur. Baik Naya, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Baik Naya, silakan dengan laporan Anda. Naya, silakan dengan laporan Anda. Kami sudah melihat ada narsum di samping Anda. Baik Naya, bagaimana kondisi sekolah saat ini? Ya, selamat siang Megi dan juga pemirsa. Ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara di SDN 01 Kalibaru Cilincing yang tadi pagi memang ada peristiwa yang tidak diinginkan, yaitu anak sekolah yang tertabrak mobil SPPG. Untuk mengetahui seperti apa lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua BGN, Bapak Sony Sanjaya. Bapak, sebelumnya kita turut prihatin dengan peristiwa yang tadi pagi. Dari BGN sendiri seperti apa Pak? Tadi sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan juga apakah sudah menemui para korban yang saat ini sudah di rumah sakit? Ya, yang pertama pimpinan BGN beserta seluruh karyawan turut prihatin, ya, berduka, prihatin dan menyesalkan peristiwa ini terjadi. Kami tadi sudah menemui korban, menengok korban, bertemu langsung dengan orang tuanya, menyampaikan keprihatinan dan menitipkan kepada Direktur RSUD langsung, rumah sakit langsung, agar anak-anak kita, korban beserta satu gurunya mendapatkan perawatan yang optimal, ruangannya harus yang terbaik, gitu ya. Kemudian secara internal, BGN juga melakukan evaluasi atas peristiwa tersebut. Apabila terjadi pelanggaran SOP, maka tentu akan ditindaklanjuti dengan perbaikan, gitu ya. Kemudian kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sudah banyak dari pihak-pihak yang memberikan bantuan untuk trauma healing dan BGN juga siap memberikan trauma healing untuk seluruh siswa yang melihat kejadian dan BGN juga sudah memiliki juknis tentang bagaimana operasional kendaraan dan lain-lain. Nah ini akan kami evaluasi apakah dalam peristiwa ini terjadi pelanggaran SOP atau tidak. Dan itu merupakan nantinya akan menjadikan bahan untuk senantiasa melakukan perbaikan. Artinya Pak, nanti apakah dalam waktu dekat akan mengumpulkan kepala SPPG untuk sama-sama berevaluasi Pak? Gimana? Mengumpulkan kepala SPPG untuk evaluasi. Evaluasi barusan saja begitu kejadian saya sudah langsung share kepada seluruh KSPPG, sudah ada 17.300 SPPG operasional. Tadi sudah langsung diberikan arahan, ya, kejadian ini sudah langsung di-share dan langsung diberikan arahan supaya yang lain meningkatkan awareness, ya, meningkatkan kepedulian bagaimana mengecek kendaraan, kondisi driver dan lain-lain. Kepala SPPG yang bersangkutan juga apakah sudah dipanggil dari BGN Pak untuk dimintai keterangan atau pertanggungjawaban sendiri Pak? Nanti, sekarang kan masih terlibat dalam penanganan kejadian. Untuk kondisi korban tadi kan Bapak sudah menjenguk ke 2 rumah sakit begitu ya Pak ya? Seperti apa Pak? Saya tadi cek ke rumah sakit Koja, ada 4 siswa luka berat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sadar dan guru tadi masih di ronsen ya untuk luka karena dengar ada patah katanya tulangnya. Mudah-mudahan mereka segera pulih. Terima kasih
kasih banyak Pak Sony, semoga semuanya membaik dan ini menjadi bahan evaluasi bersama begitu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya Megi, ini tadi sudah dikatakan oleh Wakil Ketua BGN akan dilakukan evaluasi, bahkan setelah kejadian sudah melakukan koordinasi langsung ke seluruh SPPG untuk melakukan evaluasi. Dan saya akan menggambarkan tadi kalau kita mendengar pernyataan dari Wakil Kepala Sekolah SDN 01 Kalibaru, disinilah tadi atau peristiwa itu terjadi sekitar pukul 6.30, di mana di depan ini adalah mobil SPPG yang menabrak para siswa. Ada sekitar untuk saat ini sementara 20 korban, 19 siswa dan 1 guru, di mana tadi Turah Wakil Kepala Sekolah SD 01 mengatakan bahwa kronologinya pada pukul 6.30 biasanya pintu di SD 01 ini sudah tertutup, artinya tadi mobil SPPG itu merangsak masuk ke dalam pagar, sehingga kalau bisa dilihat di belakang saya ini pagarnya juga sempat rusak begitu karena ditabrak langsung. Namun tadi kalau kita mendengarkan dari keterangan Kapolda Irjen Pol Asep Edi sendiri mengatakan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menggali apa motif dan juga penyebab dari terjadinya peristiwa yang tentunya tidak kita inginkan, yang menyebabkan 20 korban luka-luka, di mana tadi mengatakan bahwa ada beberapa dugaan yang memang beredar di media sosial dan ini masih didalami apakah ada kelalaian yang menyebabkan peristiwa ini terjadi yang dilakukan oleh pengemudi dari SPPG. Ini kita masih menantikan bersama dan ini bisa dilihat garis polisi juga sudah dipasang. Ini juga artinya pihak media juga tidak boleh masuk ke dalam, dan di sini masih dilihat masih sangat ramai dari pihak kepolisian. Kemudian juga ada mobil Inavis yang juga terlihat masih berjaga. Tadi juga Wakil Ketua BGN, kemudian Kapolda juga telah melakukan peninjauan dan juga koordinasi langsung ke tempat kejadian perkara. Dan untuk informasi data perkembangan korban luka-luka berdasarkan keterangan dari Kapolda dan juga tadi Wakil Ketua BGN, ada 20 korban luka-luka, 19 diantaranya adalah siswa dan 1 orang tua, di mana yang mengalami luka berat ini dirawat di Rumah Sakit Koja dan sisanya 15 ini dirawat di Rumah Sakit Cilincing. Dan tentu kita berharap tadi kalau kita mengutip pernyataan dari Wakil Ketua BGN, ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama, tidak ada lagi korban, dan kita akan masih menunggu seperti apa perkembangan jalannya hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, apakah ada unsur kelalaian dari peristiwa yang terjadi pada pagi tadi 6.30 di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan setelah insiden ini terjadi. Terima kasih Novanaya Antaka atas informasinya dan selamat bertugas kembali.